ada dua hal yang berbeda antara tadi yang saya bilang tentang bagaimana ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler ini harus blended. Satu, itu adalah hal tersendiri. Terus yang satu lagi tentang bagaimana ketika kemudian sebuah prodi misalnya gitu, itu punya mata kuliah yang kemudian bisa diambil oleh prodi lain. Ini adalah dua hal yang berbeda yang harus kita pahami. Pasti tentu saja cara kerjanya berbeda. Saya coba akan mendiskusikan tentang yang satu dulu, tentang yang bagaimana kemudian sebuah prodi punya mata kuliah yang kemudian akan bisa diikuti mata kuliah lain. Jadi begini, sebetulnya ini sudah kami mulai. Saya waktu itu di program studi desain produk itu sudah membuat mata kuliah yang namanya cross faculty. Jadi ada beberapa mata kuliah cross faculty, salah satunya adalah biomorphic product begitu. Terus kemudian ada healthcare equipment gitu. Nah, satu aja kita ambil contoh misalnya biomorphic product. Biomorphic product ini sebetulnya basisnya biologi. Karena dasar berpikirnya pertama kali adalah biologi. Jadi bagaimana kemudian sebuah produk atau sebuah sistem atau sebuah services, layanan, karena sebenarnya desain produk itu kan bergerak di tiga itu ya. Jadi kalau mau dibagi adalah produk, kemudian ada sistem, ada service. Nah, bagaimana kemudian ketiga ini itu didasari gitu ya, tidak hanya diinspirasi tapi juga didasari dari perilaku-perilaku yang ada di alam, entah itu flora, entah itu fauna, entah itu mikroorganisme. Nah, misal contoh yang sudah ada adalah ini yang sering biasa untuk banyak contoh, misalnya kereta api Shinkansen di Jepang misalnya. Dulu kereta api ini punya masalah dengan sonic boom. Dengan kecepatannya sangat luar biasa, dia masuk ke terowongan, kemudian di sana terjadi udara yang dimampatkan. Nah, udara yang dimampatkan itu kemudian ketika kereta apinya meluncur dengan cepat keluar dari terowongan, dia akan menciptakan suara yang cukup keras dan getaran yang cukup besar begitu. Nah, bagi para engineering, bagi para desainer ini masalah karena kemudian ini pasti akan berimpact dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Saya lupa namanya engineer-nya, tapi kemudian bahwa seorang insinyur itu kemudian melihat tentang perilaku burung jelly-bird atau kingfisher ya, saya lupa. Itu kemudian bagaimana dia benar-benar dari atas begitu. Terus di sini ada danau, dia mengambil ikan di dalam danau tanpa kemudian airnya itu beriak dengan besar. Nah, dari situ kemudian para engineering, para desainer ini kemudian meneliti tentang tentang burung ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian singkat kata jadilah kereta api Shinkansen seperti yang sekarang, yang bentuknya seperti paruh burung begitu di depannya. Artinya begitu ini ada terowongan, dia masuk, udara yang di dalamnya itu bisa terpecah dulu begitu sehingga tidak terjadi kemampatan udara di sana. Nah, balik lagi ke mata kuliah tadi. Jadi mata kuliah tadi memang kami siapkan sudah untuk cross faculty. Paling tidak waktu itu kemudian cross faculty-nya terjadi dua dulu, antara program studi bioteknologi dengan program studi desain produk. Nah, perkaranya kan, lalu pertanyaannya apa yang kemudian didapatkan dari cross faculty ini begitu. Artinya kalau tadi menjawab apa keuntungannya begitu. Nah, salah satunya adalah bahwa di sana terjadi sebuah transfer begini, bukan transfer ilmu, tetapi bagaimana kemudian seorang mahasiswa yang ikut
ke dalam mata kuliah ini, kemudian dia berada pada dua dunia yang sangat berbeda, tapi mereka bisa menemukan jembatannya, begitu. Dan bahkan kalau kita mau berkata jujur, banyak movement gitu, social movement, terus banyak lah. Bahkan mungkin ini intelijen juga memakai begitu. Itu belajar dari sistem-sistem yang terjadi dengan yang namanya stem cell. Bagaimana tidak ada leader, tetapi semua orang itu bisa bergerak pada satu tujuan. Nah, ini juga menjadi bahasan di sana. Nah, artinya mahasiswa kemudian menemukan ada dua kondisi, dua atmosfer, dua fenomena yang tadinya serasa berbeda, tapi sebetulnya ini sangat erat sekali berhubungannya, dan luarannya itu, outcome-nya itu sangat punya sangat punya kegunaan begitu ya. Artinya tidak hanya dia berfungsi, tapi memang ini ada gunanya loh di luar sana itu. Salah satu contoh yang paling dekat kemudian yang kita kembangkan melalui mata kuliah yang cross faculty ini adalah bahwa kemudian mahasiswa bisa mengikuti yang namanya program kreativitas mahasiswa. Di sana kemudian PKM ini ada PKM itu kan ada yang 5 bidang, ada yang kemudian ada yang gagasan futuristik, ada yang artikel ilmiah dan segala macam. Nah, dengan adanya cross faculty ini kemudian mahasiswa bisa, kalau istilah kami itu bukan hanya seorang yang bisa menjahit kain begitu, tapi dia bisa memberikan fashion gitu ya, memberikan fashion. Artinya dengan ini loh, ada pemikiran, ada perilaku di alam sana tentang mikroorganisme seperti ini ternyata perilaku ini bisa diadopsi, bisa digunakan sebagai dasar untuk pembuatan produk gitu. Misalnya taruhlah gampang, kita tahu yang namanya embun itu kan setiap hari kita bisa lihat begitu, setiap hari bisa lihat. Pertanyaannya, apakah embun ini terjadi di seluruh daerah? Iya. Bahkan di pinggir pantai iya. Tapi kan cuman sekarang masalahnya embun itu bisa bertahan berapa lama begitu. Ketika dia menempel-nempel di daun dan segala macam. Artinya ketika dia mulai kena sinar matahari, dia sudah mulai menguap dan segala macam. Nah, lalu dari perilaku embun itu sendiri, sebetulnya kan kita bisa melihat bahwa sebetulnya ini bisa dipakai ini bisa kita tangkap gitu. Artinya tumbuhan-tumbuhan yang ada itu sebetulnya juga bisa menangkap embun. Artinya kita bisa mereplika cara ini, perilaku ini untuk misalnya daerah-daerah yang kesulitan air misalnya seperti itu. Artinya kita buatkan, kalau tadi daun-daun terus kemudian sarang laba-laba begitu itu menjadi penangkap embun. Nah, kita buatkan itu replikanya sebagai penangkap embun, dan itu kita collecting gitu, kita tampung, kemudian bisa dijadikan salah satu sumber untuk air di daerah yang mungkin mengalami kekeringan begitu. Artinya sebetulnya kalau kita mau berbicara tadi apa keuntungannya, ya kalau dengan kacamata mata kuliah cross faculty yang namanya biomorphic product, maka saya bisa mengatakan bahwa ya ini kalian sedang belajar tentang sebuah teknologi yang kita tidak pernah ngelirik gitu. Nah, salah satu keuntungannya begitu, baik secara knowledge, secara pengetahuan, maupun juga ini terapannya di dunia nyata nanti seperti apa begitu. Nah, ini kalau nanti kemudian kita bawa ke kampus Merdeka, misalnya di kampus Merdeka itu kan juga ada salah satunya tentang bagaimana kemudian pendidikan tinggi bermitra dengan desa. Nah, ini kan bisa dipakai sebetulnya, bisa diimplementasikan di sana. Misal taruhlah kita nggak usah jauh-jauh deh, di Jogja misalnya kita
akan ke daerah Wonosari yang dekat dengan laut, terus kemudian di sini laut, di sini ada gugusan karang begitu. Nah, di situ sebetulnya kita bisa tempatkan banyak trap diu embun, penangkap embun itu di sana. Nah, itu kalau itu bisa kita lakukan di sana, nah itulah salah satu keuntungan ya. Artinya belajar untuk keilmuan lain itu bukan berarti bahwa kita berkhianat atau tidak dengan keilmuan kita, bukan seperti itu, tapi kita justru menyiapkan diri untuk belajar dengan keilmuan lain untuk mencapai sebuah implementasi baru. Menurut saya itulah yang kemudian akan menghasilkan improvement atau inovasi-inovasi baru.